Opung yang kami kasih ini adalah bintang yang terang. Bintang yang terang bisa kita lihat sinarnya meski dia sudah tidak ada. Bintang adalah benda angkasa yang bersinar terang karena kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Banyak bintang yang ada di langit ini sebenarnya letaknya jauh sekali dan mungkin di tempat asalnya sudah tidak ada. Mungkin berjuta-juta tahun cahaya, ada yang ribuan tahun cahaya. Dia sudah tidak ada di tempat asalnya, tetapi karena informasi memerlukan waktu untuk tiba ke kita, bintang itu sudah tidak ada, tapi sinarnya masih kita lihat. Dan saya yakin Opung ini adalah orang yang meskipun sang terangnya sudah tidak ada, sinarnya masih akan terus terlihat sampai ke depan. S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang telah membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Ibu Endang dan keluarga akan menerima tubuh saudara kami yang terkasih, Pendeta Profesor Kia Aritonang BC. Dan melalui kasih-Mu yang membebaskan, Engkau telah memberikan kami hidup baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Saat ini kami bersyukur atas kehidupan anak-Mu, Yan Sihar Aritonang, yang telah selesai menunaikan tugasnya di dunia. Dalam iman dan keyakinan kepadamu, kami menyerahkan anak-Mu ini kepadamu melalui Kristus Yesus yang wafat tetapi bangkit kembali dan memerintah bersama dengan Engkau dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian.
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Dalam baptisan, Pendeta Yan Sihar Aritonang telah mengenakan Kristus. Pada saat kedatangan Kristus nanti, beliau akan diselimuti dengan kemuliaan. Sidang perkabungan keluarga besar Opung yang kami kasihi. Sebenarnya harusnya kita punya acara seperti ini di tanggal 23 Januari untuk perpisahan Opung Aritonang melepas beliau pensiun. Itu sudah direncanakan sebagai tanda untuk pensiunnya beliau. Saya lama ngobrol dengan beliau 1 jam lebih berdua mengatur apa yang bisa dikerjakan karena 22 Januari adalah ulang tahun beliau. Jadi harusnya dirayakan 23 Januari 2026. Tapi di saat yang sama dia juga beberapa kali bilang kalau bisa saya meninggalkan dunia ini sewaktu mengajar. Jadi mungkin dia perang batin Opung ini. Mau 23 atau pensiun duluan. Waktu saya bujuk, Opung mau lanjut nggak? Beliau bilang, izinkanlah saya pensiun tanpa bekerja. Tapi rupanya ini kemauannya Opung. Prof sudah merencanakan hari ini dia akan disemayamkan di STFT Jakarta. Dan inilah penghormatan kami Opung sebagai murid kami semua berduka karena masih banyak rencana yang belum selesai. Karena itu kita semua mendoakan agar Tuhan menguatkan keluarga, juga kita semua, keluarga besar STFT Jakarta, dan keluarga besar yang mengasihi Opung Prof. Aritonang. Ini adalah tanda kasih kami, Opung, Kak Bintang, pada guru kami ini, pada Opung kami ini. Semoga kita semua sama-sama saling menguatkan. Dan terima kasih banyak untuk semua yang sudah Opung berikan. Opung purna tugas sesuai dengan harapannya. Terima kasih banyak untuk hidupnya dan kitalah yang sekarang meneruskan legasinya. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus buat kita semua yang berduka di tempat ini, firman Tuhan yang menjadi penguatan sekaligus rangkuman di tengah-tengah persekutuan ibadah penghiburan dari Gereja GKP Jaya 4. Saya bacakan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-4. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Inang yang kami kasihi, dan juga semua keluarga. Bahkan juga kita semua yang berkumpul di tempat ini. Kita semua tentunya mengetahui bahwa kematian adalah hal yang sangat kita takuti. Namun sekalipun demikian, kematian itu merupakan satu hal yang pasti akan datang. Walaupun tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian itu akan datang. Di tengah situasi itu, selaku orang beriman kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga kapanpun Tuhan menentukan kapan itu akan terjadi. Namun dari semua orang yang mempersiapkan dalam kehidupan berimannya, kita dapat melihat sosok teladan dari Amang, Pendeta Profesor Yan Sihar Aritonang almarhum ini, yang selalu berjaga-jaga dalam kehidupannya. Ia telah siap menantikan kapanpun datangnya panggilan Tuhan itu. Dan beliau juga siap sedia mempersiapkan segala-galanya sebelum itu terjadi.
kepada Inang, juga anak-anak, cucu-cucu, menantu juga, dan seluruh keluarga besar Aritonang, keluarga besar Umban Tobing yang kami kasihi. Kami dari Majelis Jemaat GKP Menteng turut menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya amang yang kita kasih Bapak Pendeta Jayasari Tonang. Kepergian almarhum tentunya meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, tetapi juga bagi kita semua jemaat GKP Menteng. Kalau mengenang beliau, karena itu tetap saya ingat gaya berkhotbahnya amang ini ya, yang khas di awal-awal selalu melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada jemaat. Nah, itu pasti saya ingat, kita semua ingat. Tadi juga sudah disampaikan terkait disiplin waktu. Jadi dari majelis-majelis sebelumnya sampai sekarang pun kita berusaha ya, ibadah di GKP Menteng harus kita jalankan tepat waktu. Ya, lalu saya juga mengingat bagaimana amang ini sebenarnya bahkan ketika emeritus pun tetap semangat ya melayani di Jemaat GKP Menteng, bahkan juga mengajar. Tadi saya berbicara juga dengan anak-anak yang saudara-saudara kita yang lagi masih belajar ya. Banyak hal kenangan indah yang kita boleh sama-sama melalui bersama amang ini. Puji syukur pada Tuhan yang memberikan ya kesempatan bagi kita untuk bersama-sama. Dan kiranya nilai-nilai yang diwariskan amang ini kepada keluarga boleh terus dijalankan, termasuk juga kepada kita juga Jemaat GKP Menteng. Ya, banyak hal yang boleh kita pelajari. Amang ini menjadi panutan bagi kita semua. Refleksi sebagai seorang murid dan sebagai seorang rekan kerja, teman dari Kak Aster Aritonang di Wahana Visi Indonesia. Pendapat saya tentang siapa Pak Aritonang itu berubah ketika saya kemudian dalam kehidupan kampus bertemu dengan karyawan kampus, bekerja sama dalam kepanitiaan dan lain sebagainya. Dari Kak Rosna, sekretaris Bapak waktu itu, saya mendapat informasi yang berbeda tentang siapa Pak Aritonang. Beliau seorang yang sangat perhatian dengan karyawan, beliau sangat peduli dengan bagaimana karyawan tidak saja bekerja dengan baik, tapi juga kehidupan. Ibu Endang, rekan kami terkasih, Aster, serta seluruh keluarga dan juga kerabat, sanak saudara yang kehilangan, kami dari Wahana Visi Indonesia menyampaikan ucapan duka cita yang dalam atas kepergian Bapak Pendeta Profesor Jansihar Aritonang PhD yang telah menyelesaikan perjalanan ragawi beliau di dunia ini. Di tengah rasa kehilangan ini, di tengah rasa duka ini, ada rasa syukur dan sukacita atas kehidupan Bapak. Kehidupan yang sangat bermakna, kehidupan yang taat pada Tuhan, kehidupan yang membawa berkat bagi banyak orang. Bapak memberikan, mewariskan kebaikan dan teladan bagi kita semua. Kiranya kita semua boleh terus mengingat kebaikan dan teladan Bapak dan kita boleh melanjutkannya. Secara khusus Ibu Endang, juga Bapak Aritonang, kami mengucapkan terima kasih karena buah dari pendidikan dan asuhan Bapak dan Ibu sudah kami rasakan di WVI lewat Aster. Teladan Bapak dan Ibu bisa kami rasakan setiap harinya dalam karya pelayanan Aster di WVI. Doa kami dari WVI agar kasih Tuhan menguatkan, menghibur, dan memberikan damai sejahtera bagi Ibu Endang, Kak Aster, dan keluarga. Terima kasih. Beliau ini bagi saya sahabat ya, udah 40 tahun. Dia tamat doktor tahun 85. Aku langsung jadi mahasiswa S2-nya di ATCA Southeast Asia Graduate School of Theology. Teruslah dia jadi guruku S2 3 tahun, S3 5 tahun, 8 tahun. Dan luar biasa pembimbingan dia kepada saya. Jadi beliau ini adalah guruku, pembimbingku, sahabatku, teman seperjuanganku di PGI, curhatku. Nggak ada yang bisa ganti lagi. Jadi saya udah kehilangan. Nggak ada orang seperti dia yang saya tahu di dunia ini. Sangat siap menghadapi surga. Dan di tengah-tengah jalan saya menerima WA dari seorang pendeta senior. Dan ini yang membuat saya menangis. Profesor Aritonang telah pergi, tapi murid kesayangannya Pendeta Dr. John sudah terpilih jadi kadep. Saya tidak ambisius, tidak pernah. Tapi saya ingin seperti Pak Aritonang sesuai kata dan perbuatan. Saya kira luar biasa Pak Aritonang ini. Saya mengenalnya sejak tahun 1991 dan terus menerus memang sesuai kata dan perbuatan.
Dan sejak 91 saya rasakan inilah pendeta GKPI yang terbaik. Atas nama gereja kita GKPI, seluruh warga jemaat dan para pelayan, dan juga para pendeta yang hadir di sini, dan keluarga besar kantor sinode di Pematang Siantar, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Amang Jens Aritonang yang kita kasihi ini. Dan bagi saya sangat terkesan dengan apa yang sudah dilakukan Amang ini untuk GKPI di periode 2010-2015. Kami bersama-sama di Majelis Sinode dan banyak hal yang kami kerjakan, kolaborasi yang indah, yang utamanya adalah menghasilkan 5 dokumen GKPI. Dan tidak lupa juga mengenai P3I GKPI, pokok-pokok pemahaman GKPI adalah utamanya karya dari Amang ini. Dan yang tidak terlupakan pada jubileum 50 tahun GKPI 2014, satu karya yang tidak bisa dilupakan adalah buku sejarah jubileum 50 tahun GKPI. Dan sampai sekarang itu menjadi referensi yang sangat penting bagi mahasiswa teologi GKPI dan juga para pelayan ketika melakukan refleksi tentang perjalanan sejarah dan karya GKPI. Oleh karena itu, kami merasa bahwa GKPI kehilangan pendetanya yang terbaik. Tapi kami percaya bahwa telah lahir juga Jens Aritonang yang muda sekarang ini yang mengikuti jejak pelayanan dari Amang Jens Aritonang ini. Di surga hasonangani ingganan lalu menggani tu sinenglah mulia sarap doh Yesusan. Untuk Inang dan juga adik-adikku sekalian yang ada di sini, kami dari perwakilan putra-putri pendeta GKPI hadir menunjukkan juga kehilangan kami atas berpulangnya Amang terkasih. Kita tidak pernah menduga rencana Tuhan, tapi yang diajarkan kepada kita adalah bahwa semua jalan Tuhan merancangkan hal yang indah buat kita semua. Saya secara pribadi sangat mengagumi Amang almarhum sebagai tokoh di GKPI, sebagai pendeta. Saya melihat seperti orang bilang, ketekunan dan kedisiplinan itu membuahkan hasil. Dan itu nyata dalam kehidupan dan karir Amang selama ini. Itu semua menjadi panutan bagi kami generasi yang lebih muda, bahwa kedisiplinan dan juga ketekunan dalam melakukan sesuatu yang kontinu dan juga kecerdasan benar-benar membuahkan hasil yang sangat baik. Satu hal lagi, kerendahan hati dari Amang ini dengan nama yang besar, dengan karya-karya yang telah beliau lahirkan di dalam perjalanan karirnya, tetap memiliki rendah hati terhadap semua orang dan juga selalu membuka pintu apabila dimintai pendapat atau sebagai pendeta bertukar pikiran tentang kehidupan pribadi jemaat-jemaatnya. Biarlah kenangan yang manis itu semua boleh menjadi contoh yang baik bagi anak-anak dan cucu-cucu, bahwa di dalam hidupnya Amang Pendeta telah banyak menjadi khotbah yang hidup bagi setiap orang yang mengenal beliau. Nilai-nilai pendeta yang sebenarnya sangat langka yang beliau anut ini. Saya kira ini satu saat nanti perlu kita renungkan bersama, bagaimana kesederhanaan, bagaimana pandangan terhadap materi, bagaimana melayani jemaat tanpa pilih bulu, dan kita belajar banyak. Jadi inilah pendeta yang juga sudah menunjukkan keteladanan dalam pelayanan. Tapi lebih daripada itu, beliau juga adalah pendeta yang berwawasan. Beliau banyak bergaul dengan tokoh-tokoh, memperbincangkan masalah kenegaraan kita. Jadi ini adalah tokoh yang juga banyak berbicara tentang bangsa dan negara.
tedi hamu hula-hula nami. Akang, jong-jong kami di son paribamu. Oleh kami na dua doni. Biasanya kita sama-sama berdiri, tapi kali ini sudah berkurang teman kami berdiri, Kak. Kami mewakili paribanmu, Boru Tobing. Dohot hela sudah menyampaikan turut berduka cita. Dohot kami marhabot ni rohati Akang. Las situ tur do rohanami mamereng kakak begitu tegar. Tapi kami berharap setelah abang ini tidak ada di depan mata, kakak tetap begini, tetap tegar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengarkan istilah memento mori, yang artinya ingatlah akan hari kematianmu. Bukan suatu hal yang menakut-nakuti kita, tapi sekaligus suatu upaya mempersiapkan diri bahwa kematian itu merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi. Suatu hal yang pasti akan terjadi. Karena upah dosa adalah maut. Manusia akan mati. Ya. Itu merupakan suatu hal yang akan terjadi di tengah kehidupan ini. Namun jemaat Tuhan, di tengah semua yang telah disampaikan, di tengah-tengah pemberitaan firman ataupun juga yang kita dengarkan lewat setiap pengajaran, setelah peristiwa kematian itu, kita meyakini akan adanya kebangkitan daging. Lalu muncullah yang kita dengarkan dalam khotbah saat ini, penghakiman yang terakhir. Bahwa setiap orang akan dihakimi oleh Kristus Yesus Tuhan kita pada akhir zaman nanti, seturut dengan perbuatan kita. Akan dibacakan apa yang tertulis dalam kitab itu mengenai perilaku kita, dan juga dalam kitab kehidupan siapa-siapakah yang berkenan di hadapannya. Dan orang yang tidak percaya, yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, akan mengalami kematian yang kedua dalam lautan api itu. Sedangkan orang yang percaya akan tinggal dalam keabadian bersama Bapa di surga. Yohanes menyampaikan suratnya ini bukan untuk menakut-nakuti semua orang, termasuk kita yang ada di sini, tapi untuk mengingatkan kita bahwa di hadapan Tuhan semuanya harus tunduk. Tak satu pun yang dapat bersembunyi dari hadapannya. Tuhan akan menghakimi dengan adil. Dan juga segala-galanya akan tampak jelas di hadapannya. Bahkan maut dan lautan yang di dalamnya ada orang-orang mati, mereka akan menyerahkan semuanya kepada Sang Maha Pencipta itu. Tidak ada yang tersembunyi. Lalu akan dihakimi. Sekalipun di tengah kehidupan ini kita sering mengalami beragam pergumulan penderitaan, bahkan juga pada akhir zaman nanti banyak hal yang akan terjadi kelak, tapi yang pasti di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Lalu dalam sebuah lagu yang sering kita nyanyikan dalam PKJ 113 itu dikatakan di sana, kelak akan berjumpa teman yang seiman. Kita yakin dan percaya Tuhan yang Maha Kuasa menerima hambanya yang terkasih ini. Biarlah kita semua selalu siap sedia dalam segala apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita.
Shalom, yang saya hormati keluarga yang berduka cita, Ibu Endang bersama dengan anak-anak, cucu-cucu serta keluarga besar. Yang saya hormati Ketua STFT Jakarta, Profesor Binsar Pakpahan. Pertama-tama tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, Sang Empunya kehidupan dan kematian. Dan pada kesempatan ini saya didampingi oleh Pak Direktur Pendidikan Kristen, Rektor dari IAKN Ambon, Rektor dari IAKN Toraja, Rektor IAKN Manado, Rektor IAKN Palangkaraya, Rektor IAKN Kupang, Ketua Staken Mesia Sorong. Kami barusan selesai kegiatan, kami langsung datang di tempat ini. Saya punya kesan dengan Prof. Yan Aritonang ketika saya masih rektor. Saya dulu rektor di IAKN Manado dan Prof. Yan seorang asesor Ban PT. Saya ingin cerita sedikit mengenang, karena tadi saya ketika mengingat itu mata saya sampai berkaca-kaca, karena itu sangat berkesan bagi saya, sosok seorang Prof. Yan. Waktu itu beliau akan melaksanakan asesmen lapangan di IAKN Manado yang kala itu masih Staken Manado, masih sekolah tinggi. Lalu kemudian ke kampus, proses akreditasi berjalan, dan sosok Prof. Aritonang adalah sosok yang sangat tegas. Tapi ternyata dalam proses itu ketika beliau melaksanakan asesmen lapangan dan 2 kali melaksanakan asesmen lapangan di kampus, dan ada teman asesor lainnya, dalam ketegasan beliau yang memberikan nilai paling bagus adalah Prof. Aritonang. Jadi dalam hati saya ternyata beliau tegas, tetapi hatinya kok baik sekali. Ternyata di balik ketegasan dia, itu hatinya sungguh luar biasa baik. Jadi saya mengagumi beliau, seorang tokoh yang luar biasa, dan tentunya kami sangat kehilangan beliau. Kami dari Dirjen Bimas Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama, menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga besar, dan tentunya harapan kami apa yang telah ditinggalkan oleh almarhum teladan menjadi contoh bagi kita semua, tentunya bukan hanya bagi keluarga, bukan hanya bagi keluarga besar STFT Jakarta, bukan hanya bagi kami para junior beliau, para dosen-dosen Kristen, tetapi seluruh umat Kristen. Saya kira mengagumi sosok beliau, seorang tokoh Kristen yang sangat luar biasa. Dan sekalipun Bapak Profesor ini meninggalkan dunia ini, tapi tetap ada yang indah tetap dia tinggalkan. Bapak Jan Sihar Aritonang sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai yang cukup ahli dengan profesor yang ada pada dirinya, dan tentunya sebagai pendeta yang melekat pada dirinya, dan fakta-fakta yang ditaburkan di dunia ini sebagai bagian pelayanannya. Alangkah indahnya bagi seorang pendeta, sebagai seorang muridnya mau mengatakan beliau adalah orang yang beriman untuk layak menerima kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, secara juga keluarga, pada semua keluarga Bapak ini, hendaklah kita melepaskan menghantar Bapak ini dengan iman pada Yesus yang selalu memberikan pengharapan. Perkabungan yang mulia dan semua handetawalan yang terkasih, khususnya keluarga yang berduka, inang kami, Inang Aritonang Brutobing, dan putra-putri dan cucu-cucu yang terkasih. Mewakili rekan-rekan penatua di Jaya 4 dan sekaligus dari wilayah Jabodetabek, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya yang terkasih Bapak Pendeta Profesor J.S. Aritonang PhD. Yang terkasih keluarga Aritonang Brutobing, dalam kitab Ayub disebut Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di antara waktu memberi dan mengambil ini, saya secara pribadi terhadap Pak Pendeta Profesor, banyak pelayanan, banyak peristiwa, banyak persahabatan yang sulit saya lupakan. Selama saya bergaul dengan beliau, dari beliau yang bisa saya tangkap,
disiplin, ketegasan, bahkan tanggung jawab kalau ada pekerjaan. Sampai sekarang, yang mudah-mudahan itu saya lakukan. Pada akhir kata, selamat jalan Pak Pendeta Profesor S. Aritonang, selamat jalan ke rumah Bapak di surga. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga, terlebih kepada Inang Brutobing. Terima kasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kami kasihi Ibu Endang Pamerdi Sopater Boru Lumban Tombing, anak dan menantu almarhum. Kepergian almarhum tentu saja meninggalkan duka mendalam bagi saudara-saudara, tapi juga meninggalkan duka cita bagi keluarga besar Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Saya berdiri di sini bersama dengan Ibu Wasekum, beberapa sekretaris eksekutif dan kabiro, juga bersama dengan Ketua Majelis Pertimbangan, Bapak Pendeta Gomar Gultom, ada mantan MPH, saya lihat Bapak Pendeta Richard Daulay, dan beberapa keluarga besar PGI yang betul-betul merasa kehilangan. Sebab almarhum bukan saja aktif di GKPI, bukan hanya mengajar sebagai dosen di STFT Jakarta, tapi juga menjadi bagian dari keluarga besar sebagai Ketua Majelis Pekerja Harian PGI tahun 2004-2009. Pada masa itu, gereja-gereja di Indonesia menghadapi berbagai dinamika, pergumulan-pergumulan, soal-soal kebangsaan yang serius. Dan di tengah persoalan itu, almarhum seperti kita ketahui, memiliki ketegasan, kedisiplinan dalam mengarahkan pandu oikumene di Indonesia. Bagi PGI, almarhum tidak hanya seorang pemimpin, tapi juga seorang saudara seiman yang bisa kritis termasuk kepada keluarganya sendiri. Dan itu menolong kami melihat tanda-tanda kerajaan Allah tidak selalu hadir lewat hal yang enak, gampang, dan mudah. Beberapa pimpinan gereja anggota PGI merasakan betul bagaimana mereka merindukan kedisiplinan akademis ketika menjadi bagian dari mahasiswa di STFT Jakarta. Beberapa mengatakan dalam testimoninya, dulu kami takut kalau harus berhadapan dengan almarhum. Sebab kami tidak boleh punya kesalahan sedikit misalnya dalam penulisan. Tetapi sekarang ketakutan-ketakutan itu menjadi sebuah kerinduan. Sebab kita menyadari standar sungguh sebagai pengikut Kristus kadang-kadang seringkali dikompromikan berdasarkan kehendak-kehendak manusiawi. Kami mewakili Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyatakan duka cita dan kehilangan yang mendalam kepada keluarga, kepada kita semua. Kiranya karya dan keteladanan almarhum menjadi sumber inspirasi dan boleh diwariskan sebagai pengingat bahwa hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Salah satu legasi yang baik yang saat ini juga dihidupi oleh STFT dan PGI adalah legasi PDSGI, Pusat Dokumen dan Sejarah Gereja Indonesia. Ini adalah inisiatif beliau dan ini akan kita hidupi bersama-sama supaya gereja-gereja belajar jangan melupakan sejarah, sebab melaluinya kita belajar banyak hal yang indah dari Bapa di surga. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Terima kasih dan Tuhan menghibur kita semua. Hari ini, di akhir tahun gereja, kita berhadapan dengan sebuah kenyataan, semua yang berawal akan berakhir. Pak Aritonang adalah pendeta GKPI pertama yang dipersembahkan buat pendidikan teologi. Cakupan pelayanannya meluas, menjangkau Indonesia. Dan bishop kami, pimpinan GKPI waktu itu, Pendeta Dr. Andar Lumban Tobing, melihat lebih jauh dari kebanyakan kami. Dan kerelaan itu betul-betul tidak sia-sia. Ada banyak yang sudah ditanam, sudah berakar dan berbuah di seluruh Indonesia. Kami kehilangan, kita semua kehilangan seorang tokoh, seorang cendekiawan, dan bagi GKPI kehilangan salah satu putra terbaiknya yang tidak hanya tinggal di Menara Gading, tetapi yang betul-betul memberi dirinya juga dengan segala kelebihan dan keterbatasnya untuk pelayanan gereja. Kalau saya melihat almarhum, saya melihat sebuah jembatan. Ada jembatan antara dunia pendidikan teologi sampai ke pelayanan sehari-hari. GKPI mencatat begitu banyak dokumen yang dihasilkannya. Bukan hanya secara akademis, tapi dokumen-dokumen pelayanan yang menjadi acuan sampai saat ini. Kami betul-betul kehilangan.
Sidang perkabungan, khususnya keluarga dari Opung Lodi, keluarga dari Opung Nisi Aurel yang kami hormati, semua yang ada di sini. Opung yang kami kasih ini adalah bintang yang terang. Bintang yang terang, mungkin itu juga makanya Kak Bintang diberi nama Kak Bintang. Bintang yang terang bisa kita lihat sinarnya meski dia sudah tidak ada. Bintang adalah benda angkasa yang bersinar terang karena kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Banyak bintang yang ada di langit ini sebenarnya letaknya jauh sekali dan mungkin di tempat asalnya sudah tidak ada. Mungkin berjuta-juta tahun cahaya, ada yang ribuan tahun cahaya. Dia sudah tidak ada di tempat asalnya, tetapi karena informasi memerlukan waktu untuk tiba ke kita, bintang itu sudah tidak ada, tapi sinarnya masih kita lihat. Dan saya yakin Opung ini adalah orang yang meskipun sang terangnya sudah tidak ada, sinarnya masih akan terus terlihat sampai ke depan. Opung ini adalah guru yang berhasil mencetak guru lain. Hidup kami, hampir kami semua yang ada di sini sebagai guru, adalah testimoni dari terangnya bintang beliau. Beliau adalah bintang yang menghasilkan yang lain. Orang tua kami ini memiliki keteguhan dan kegigihan yang terus mengingatkan kami untuk disiplin. Dalam 37 tahun berkarya di STFT Jakarta, terakhir beliau adalah Ketua Komite Etik STFT Jakarta. Izinkan saya menyampaikan di sini, Opung, tanggal 23 Januari kita tetap mengadakan acara untuk mengenang Opung Aritonang. Jadi tolong tetap datang, Opung dan keluarga, jangan sampai tidak datang. 23 Januari acara tetap berjalan, lalu dia kemudian mengatakan, ya okelah, jika itu mau Pak Ketua. Banyak mahasiswa beliau sudah menjadi para pemimpin dan bintang yang terang itu terus bersinar buat kami. Karena itu Opung, buat Opung Endang, Kak Bintang, Bang Ananda, Kak Tio, Mas Iman, Unggul, dan Ruth, kami berterima kasih pada keluarga. Kami rasa dia menghabiskan lebih banyak waktu di sini daripada di rumah. Dan kami rasa bahwa beliau betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk kampus ini. Dan kami bersyukur karena keluarga memberikan kelonggaran itu. Karena itu Opung, meskipun Opung Lodi sudah berangkat, Opung Endang tetap keluarga besar STFT Jakarta. Hari ini kami memberangkatkan seorang guru. Guru besar ini membuka banyak jalan bagi guru besar lain di bidang teologi di Indonesia. Kehadiran Ibu Dirjen Bimas Kristen dan seluruh rektor dari Institut Agama Kristen Negeri seluruh Indonesia kemarin adalah testimoni bahwa beliau adalah orang yang membuka jalan bersama dengan Prof. Gerrit Singgi dan Prof. John Titale. 3 orang yang membuka kemungkinan bagi dunia teologi memperoleh seorang guru besar di bidang teologi. Terima kasih banyak Opung, selamat jalan. Opung sudah menghasilkan 4 guru besar lagi di tempat ini. 2 sedih sekali, Prof. Yoas dan Prof. Septemi, karena tidak bisa hadir di tempat ini. Salam mereka tiba untuk keluarga. Prof. Yoas ada di Surabaya, tidak bisa pergi meninggalkan tugasnya. Prof. Septemi ada di Amerika Serikat, 30 jam tidak bisa tidur mendengar berita ini. Tetapi saya yakin beliau sedang mengikuti acara ini dan akan mengatakan terima kasih Opung, kau sudah menghasilkan 4 guru besar. Saya juga adalah binaan Opung. Kami akan lanjutkan pekerjaan Opung dan menghasilkan guru-guru lain agar bintang Opung tidak akan pernah padam. Tetap bersama kami, Opung Endang dan keluarga. Kita adalah keluarga besar. 23 Januari kita tetap lanjutkan acaranya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih. Kampus STFT Jakarta telah menjadi bagian hidup Papa hampir 55 tahun. Tadi saya coba hitung dari tahun 71 sampai saat ini, itu kurang lebih 75% hidup Papa. Sehingga tidak salah jika
almarhum Papa sejak 2012 dalam buku Dari 60 ke 60 sudah menuangkan bahwa jika waktunya tiba Tuhan memanggil Papa mau disemayamkan di aula ini dan diberangkatkan menuju krematorium dari sini. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Profesor Binsar, semestinya 23 Januari 26 kami ada acara di sini untuk ibadah emeritasi Papa sebagai guru besar. Sejak Jumat saat Papa berpulang hingga hari ini begitu banyak yang mengasihi Papa. Tadi juga disampaikan ya bahwa Papa telah memberikan hidupnya bagi banyak orang dan sebagai konsekuensinya sebenarnya kami keluarganya cukup sering ditinggal Papa. Sangat sering. Tapi kami paham itu pilihan Papa dan kami bisa menerima itu. Tadi Mama menangis bukan karena Papa berangkat, tapi Mama sangat terharu dan kami juga sangat terharu karena begitu banyak yang hadir untuk menghibur kami. Kami terharu karena kehidupan Papa sudah menyentuh banyak orang dan memberikan kenangan indah bagi banyak orang. Secara khusus kami berterima kasih kepada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta yang sudah menyediakan begitu indah ruangan, tata ibadah, musik, adik-adik kami mahasiswa yang terus berjaga, seluruh karyawan yang membantu segala sesuatunya. Luar biasa, terima kasih. Kami juga berterima kasih untuk jajaran GKPI, mulai dari Bishop, pimpinan GKPI, lalu GKPI Resort Jakarta Raya 4, Jatinegara, Bekasi, Menteng, Putra Putri Pendeta, lalu juga PGI, Dirjen Bimas Kristen dan Rektor 7 Institut Agama Kristen Nasional, Wahana Visi Indonesia, Poparan Tobing, Aritonang, Sinaga, Silaban, Pasar Ibu, dan seluruh juga ada para sahut tahun. Bapak Ibu semua masih terus bisa mengikuti khotbah dan juga mungkin beberapa kuliah Papa di channel yang sebenarnya sudah saya siapkan sejak 2022. Dan juga saya bersama Ibu Pendeta Silvana sudah jadi editor sekaligus penulis untuk Feskrif yang kami siapkan pada saat Papa berulang tahun ke-70, hampir 3 tahun yang lalu. Saat Tuhan memanggil Papa juga masih dalam proses menyelesaikan satu buku bersama gurunya, Van den N, Ragi Carita, update bukunya. Selamat jalan Pak, bagi kami Papa akan selalu kami kenang. Kami pasti akan kehilangan pesan-pesan yang acap kali Papa kirim dan pesan-pesannya seringkali garing di WhatsApp grup keluarga. Dan akhirnya saya menutup ucapan terima kasih ini dengan Mazmur 23 ayat 6 yang menjadi ayat kesukaan Papa, sebenarnya keseluruhan Mazmur. 23, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita lanjutkan karya baik beliau, dan semoga kepergian Papa menjadi momentum bagi kita semua untuk terus berefleksi dan memotivasi kita untuk mengisi hidup dengan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan akan menjaga keluar masukmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami berikan waktu dan kesempatan untuk Sivitas Akademika STFT Jakarta untuk melepas bekasi. Saya mengundang seluruh anggota Civitas Akademika STFT Jakarta untuk juga keluarga. Saya beri kesempatan pada keluarga dan kami akan membentangkan kain yang menandai kasih kami kepada Opung Profesor. Kita menyanyikan May the Road. May the road
Saudara Pendeta Profesor Jansihar Aritonang, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Tetapi Tuhan Allah yang menciptakan engkau. Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan engkau dari dosa. Dan Roh Kudus yang menuntun engkau kepada kehidupan yang kekal. Allah Tritunggal Maha Kudus, Dialah yang memelihara engkau sampai pada hari terakhir. Amin.